Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Pamungkas dengan NIM 2200024258 dari kelas Hukum Perniagaan Internasional, yaitu kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat, kasus anti-dumping. Latar belakang, pada awal 2000-an, Indonesia sebagai salah satu negara produsen udang terbesar di dunia aktif mengekspor udang beku ke Amerika Serikat. Namun, beberapa produsen udang lokal di Amerika Serikat mengklaim bahwa Indonesia bersama 5 negara lain menjual udang dengan harga lebih rendah dari harga pasar Amerika Serikat, atau biasa disebut sebagai dumping. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat melalui US Department of Commerce atau USDOC dan International Trade Commission atau ITC melakukan penyelidikan atas tuduhan praktek dumping terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Kronologi kasus. Pada tahun 2004, Asosiasi Produsen Udang Amerika Serikat mengajukan petisi anti-dumping terhadap 6 negara eksportir udang, termasuk Indonesia. Kemudian, USDOC menyelidiki dan menyimpulkan bahwa Indonesia terbukti melakukan dumping. Pada bulan Agustus tahun 2004, Amerika Serikat memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap udang beku dari Indonesia. Kemudian, eksportir Indonesia dikenai tarif tambahan sebesar 10 sampai dengan 26%, tergantung perusahaan. Akhirnya, Indonesia keberatan karena merasa tuduhan tersebut tidak adil dan merugikan eksportir kecil dan menengah. Isu hukum internasional, yaitu Indonesia mendapat tuduhan dumping karena menjual barang di pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya. Peraturan WTO berdasarkan Agreement on Anti-Dumping atau GATT 1994, tindakan anti-dumping hanya sah bila ada bukti. 1. Dumping terjadi. 2. Industri domestik negara pengimpor dirugikan. 3. Ada hubungan sebab akibat. Langkah hukum dan diplomasi. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan dan Perwakilan di WTO mengajukan keberatan. Kedua, Indonesia mendorong penyelesaian melalui mekanisme WTO Dispute Settlement Body atau DSB. Ketiga, beberapa perusahaan eksportir udang Indonesia juga melakukan banding ke Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat. Keempat, Indonesia melakukan negosiasi diplomatik untuk menyesuaikan tarif dan peninjauan ulang keputusan. Dampak dan penyelesaian. Dampak ekonomi bagi Indonesia. Yang pertama, penurunan ekspor udang ke Amerika Serikat secara signifikan. Yang kedua, ratusan eksportir kecil terkena dampak karena tidak bisa bersaing dengan bea masuk tinggi. Ketiga, diversifikasi pasar ekspor ke Jepang, Eropa, dan Timur Tengah dilakukan sebagai strategi jangka panjang. Penyelesaian dan perkembangan terakhir, yaitu pertama, beberapa perusahaan Indonesia berhasil mendapatkan penurunan tarif setelah peninjauan. Kedua, Indonesia tetap aktif dalam forum WTO untuk mendorong perlakuan adil bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan bagaimana perniagaan internasional Indonesia dapat terganggu oleh kebijakan perdagangan negara mitra, serta pentingnya perlindungan hukum melalui WTO, diplomasi dagang aktif, diversifikasi pasar ekspor, dan kesiapan pengusaha Indonesia menghadapi regulasi internasional seperti anti-dumping, safeguard, dan subsidi. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.